Buongiorno a tutti, I'm Miss Gita, welcome back to Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. I know ini rada telat, tapi aku pengen mengucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan Indonesia yang pada masanya ia memperjuangkan emansipasi wanita. Sekarang, pada hari ulang tahunnya kita merayakannya as Kartini Day. Kenapa akhirnya kebaya ini identik dengan Hari Kartini? Salah satu alasannya karena Raden Ajeng Kartini ini lahir di tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dia lahir di keluarga yang cukup berada, di mana mereka menggunakan kebaya sebagai pakaian sehari-harinya. Sebenarnya kebaya ini sendiri udah mulai masuk ke Indonesia di abad ke-15, tapi sebelum abad ke-19 kebaya ini cuma dipakai oleh orang-orang dan kasta yang lebih tinggi, seperti kaum-kaum bangsawan atau kaum-kaum ningrat. Sementara kaum-kaum wanita lainnya masih menggunakan kemben. Berikut keunikan dari kebaya yang Raden Ajeng Kartini gunakan. Seperti yang awalnya tadi sempat di-mention, R.A. Kartini ini lahir di keluarga yang cukup berada, keluarga priai. Kebaya yang ia gunakan cukup berbeda dengan yang dipakai wanita Indonesia lainnya. Berbeda dengan kebaya ibu tiri R.A. Kartini, R.A. Mujaram yang mengenakan kebaya dengan siluet baggy yang panjang, kebaya yang R.A. Kartini gunakan adalah model kebaya di peralihan abad ke-19. Siluetnya tidak terlalu baggy meskipun nggak form-fitting. Di bagian atas ukurannya pas, di bagian bawahnya melebar. Lehernya tertutup rapat, seperti unsur desain kebaya peranakan. Sarungnya tidak mengikuti lekuk badan. Penggunaan kain yang mahal ditambah dengan aksen bordir, lacework Eropa yang superior, dengan lengan yang ada kancingnya. Setelah akhir zaman Kartini, di tahun 1890, kebaya lebih terinspirasi dari estetika fashion Eropa yang kelihatan lebih fitting dan lebih pendek. Jadi pada mulanya di Indonesia ini dari zaman awal Masehi mereka udah mulai mengenal teknik tenun yang bahan bakunya adalah kapas. Barang yang dihasilkannya adalah yaitu lembaran-lembaran kain tenun itu. Karena memang awalnya mereka baru bisa produksi, makanya yang dipakai akhirnya sama orang-orang di Indonesia zaman dulu juga cuman si lembaran kain diputar-putar aja di badan, dilempit begitu, yang disebut dengan kemben. Tapi awalnya si kemben ini juga nggak langsung dipakai sama semua orang, cuman selir-selir aja, cuman permaisuri raja aja yang menggunakan si kemben ini. Tapi seiringnya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia di abad ke-15, Indonesia mulai mengenal pakaian-pakaian yang lebih sopan. Perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa menyebabkan perubahan dalam gaya berpakaian. Yang awalnya mereka cuma pakai kemben aja, di sini mereka mulai menggunakan blus untuk menutupi bagian pundak, lengan, dan punggung. Pakaian yang tertutup ini dalam bahasa Arab adalah kaba, yang artinya berpakaian. Di abad ke-16, ketika Portugis masuk ke Indonesia, mereka menyerap bahasa ini menjadi abaya, yang artinya adalah berpakaian panjang dan longgar. Lalu diserap oleh Indonesia menjadi kebaya. Cara berpakaian kebaya ini, dia ada beberapa lapis. Awalnya cuma kemben aja, terus habis itu mereka pakai si kebaya ini. Cara berpakaian ini akhirnya diadopsi oleh warga-warga Indonesia yang lainnya, especially petani-petani di pedesaan. Awalnya mereka cuma bertelanjang dada aja, nggak berpakaian sama sekali. Cuma sejak zaman ini mereka mulai menggunakan si kebaya-kebaya ini. Bahkan sampai sekarang di zaman yang udah modern ini, di daerah pedesaan si petani-petani wanita ini, yang senior-senior terutama masih menggunakan kebaya-kebaya simple sebagai daily wear mereka. Gak cuma di Jawa aja, akhirnya gaya berpakaian ini juga menyebar luas di Indonesia. Gaya berpakaian kebaya ini akhirnya mengalami evolusi, dia menyesuaikan dengan gaya-gaya berpakaian di kotanya masing-masing. Contohnya di Bali, Sumatera, Sulawesi, dan NTT. Evolusi kebaya di masa ini juga dipengaruhi oleh gaya-gaya berpakaian dari budaya asing yang dibawa oleh pendatang-pendatang dari luar negeri yang sempat tinggal di Indonesia. Contohnya ada Cheongsam dari Tiongkok dan gaya berpakaian noni-noni Belanda yang mereka menggunakan kebaya, tapi dengan pilihan kain dan pilihan modelnya mereka sendiri. Mulai dari pertengahan abad ke-19, muncul model kebaya-kebaya lainnya yang sekarang dikenal dengan kebaya Kartini, kebaya Encim, kebaya Noni, dan kebaya Kutu Baru. Yang pertama, kebaya Encim. Model kebaya khas dengan kainnya yang lembut, tipis,
dan agak transparan, dilengkapi dengan sulaman dengan teknik kerancang. Batas bawah kebaya dinaikkan dengan guntingan akhir yang meruncing di depan. Pilihan warna-warna yang lebih terang. Perempuan-perempuan Betawi mengadopsi sejak lama, sehingga kebaya encim menjadi busana adat Betawi. Kebaya Kartini. Disebut kebaya Kartini karena kebaya ini berasosiasi dengan R.A. Kartini yang menggunakan kebaya ini di foto-fotonya. Bukaan depannya mirip dengan kebaya encim, tapi bedanya kebaya Kartini memiliki lipatan di bagian atasnya dan panjangnya sampai ke panggul. Ciri khas lainnya ada lipatan di bagian kerah yang membentuk vertikal yang membuat penggunanya terlihat lebih tinggi dan ramping. Kebaya Kartini dilengkapi dengan stola sebagai pelengkap penampilan. Kebaya Kutu Baru. Kebaya yang disebut paling klasik, dicirikan dengan siluetnya yang berbentuk gear atau lapisan tengah di bagian depan. Bentuknya pun lebih standar dengan tangan yang pas. Pemakaian Kutu Baru dilengkapi dengan korset atau long torso yang terpisah dari kebayanya. Kebaya Noni. Seperti kebaya Kartini dan kebaya encim, kebaya Noni ini memiliki bukaan di bagian depan. Bedanya, si kebaya Noni ini mempunyai renda-renda. Dari namanya bisa ditebak bahwa modelnya terinspirasi dari busana-busana Eropa. Kebaya Noni identik dengan warna putihnya yang dipadukan dengan motif bunga yang berwarna lembut. Akhirnya di tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno menetapkan bahwa kebaya menjadi salah satu Indonesia National Costume. The First Lady and istri-istri para menteri disarankan untuk menggunakan kebaya dalam event-event kenegaraan. Semakin berkembangnya zaman, akhirnya si kebaya ini udah nggak dipakai lagi sebagai pakaian sehari-hari. Sekarang ini dia lebih dipakai buat acara kenegaraan, kebudayaan, acara nikahan, dan kayak Hari Kartini ini. Kebutuhan kebaya untuk acara-acara penting juga akhirnya menyebabkan perubahan pada desainnya, menjadi lebih ekstravagan dan menjadi lebih modern. Penambahan aksen seperti payet, kain, dan warna yang bervariasi. Lahirlah desainer-desainer kebaya modern seperti Didit Maulana, Bian, Sabto Jojo Kartiko, dan Ana Avanti. Ana Avanti yang lahir dan besar di Indonesia, karyanya sudah dikenal di mancanegara. Awalnya dengan modal yang pas-pasan, dia nggak langsung start dari kebaya, tapi di tahun 1998, setelah krisis moneter, di mana tokonya juga jadi korbannya, akhirnya dia memulai lembaran baru, berkenalan dan konsisten untuk mengerjakan kebaya. Kebaya rancangan Ana Avanti amat sangat ekstravagan, penggunaan cape dan bahkan ditambahkan dengan modelan celana. Meskipun dia udah nggak dipakai sebagai pakaian sehari-hari, tapi tenang aja, karena warisan budaya ini selain yang udah dimodernisasi supaya bisa survive di setiap zamannya, tetap ada juga yang memilih untuk menggunakan kebaya klasik. Contohnya seperti di Bali. Mereka menggunakan kebaya-kebaya klasik ini sebagai seragam ketika mereka mengadakan upacara-upacara dan sembayangan. Si wanita-wanita di Bali ini menggunakan kebaya yang dilengkapi dengan kamben untuk bagian bawahannya, stagen di bagian perut, lalu diikat dengan selendang. Jadi itu tadi video singkat tentang sejarah kebaya di Indonesia. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi kalian atau bisa membuat kalian semakin mencintai budaya-budaya Indonesia. Grazie per essere con noi, jangan lupa like, subscribe, dan push notification button. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!